kegiatan pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Ya, sebelum ke materi, Bapak perkenalkan dulu. Duh, jantan Bapak ya, Pak Roni sini abdi di dieu jantan Bapak ya istilahnya ya. Biasa nama disebut akang gitu ya. Oke, sebagai kurikulum vitae-nya, pemateri kali ini yang akan menyampaikan materi mengenai hidup sehat dan protokol kesehatan, yaitu Bapak Dr. Roni Hadianto, tempat tanggal lahirnya di Cianjur 27 September 1984. Emailnya di ronihadianto@gmail.com. Nah, nanti yang mau konsultasi berhubungan dengan Pak Dokter boleh ke email ini ya. Agama Islam, jenis kelamin laki-laki. Riwayat pendidikan di TK Budi Istri Cianjur. Tidak sekolah ya Pak, tidak sesekolah. Yang berikutnya SDN Selakopi 1 Cianjur. Nah, alma mater saya kebetulan. Alias kelas sebenarnya. Kelas. SMP 4 Cianjur, sekelas oge-nya Pak. SMA 1 Cianjur, satu sekolah tapi tidak sekelas. Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung, se-Jawa Barat, banyak provinsi sareng abdi di Bogor, Bapak di Bandung, terpisahkan kita. Riwayat pekerjaan dari 2011 sampai 2012 beliau menjadi dokter Kemenkes di Puskesmas Ritebang Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kening tebih, Pak. 2012 sampai 2019 pelaksana harian Klinik Keluarga Sehat Pacet Cianjur. Oke, punten satacan diteraskeun, Pak Agung? Ya. Pak Agung? Halo? Terus mulai direkam, bilhilap. Oh iya, editannya ya, Mas. Oke, lanjutkan. Dari 2019 sampai sekarang, Klinik Asri Cianjur sebagai asisten penanggung jawab operasional Klinik Asri Cianjur. Untuk riwayat organisasi 2013 sampai sekarang sebagai seksi penelitian dan pengembangan Padepokan Mamaos Cianjur Pancaniti. Wah, hebat ya, dokter tapi aktif di Padepokan Mamaos ya. Karena beliau juga pernah menjadi Mojang Jajaka tahun seberapa Pak Roni ti Payun teh? 2011. Ah, 2011 ya. 2001 Cianjur. Ah, itulahnya pokoknya mah beberapa tahun yang lalu lah pokoknya. Zaman sekolah. Dari dekade yang lalu. Dari 2017 sampai 2021, Seksi Organisasi dan Hukum di IDI Cabang Cianjur, Ikatan Dokter Indonesia. Dari 2020 sampai 2021, tim mitigasi dokter IDI Cabang Cianjur juga menjadi Seksi Humas dan Publikasi Satgas COVID-19 IDI Cabang Cianjur. Nah, nanti yang mau tanya-tanya mengenai COVID-19, pasti beliau banyak ininya wawasannya ya, karena menjadi humas dan publikasi Satgas COVID di Kabupaten Cianjur. Dari 2020 sampai sekarang Kadip Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Kebudayaan Cianjur ya. Jadi selain di bidang kedokteran juga di bidang kesenian kebudayaan ya. Dari 2021 sampai sekarang beliau menjadi Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Cianjur. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini yang hadir ya person atau tamu yang sangat luar biasa karena beliau adalah seorang Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Cianjur ya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan materi kali ini. Mohon didengarkan, dicatat yang pentingnya untuk nanti resumenya yang akan disampaikan pada hari Senin depan. Dan saya persilahkan kepada Bapak Dr. Roni untuk menyampaikan materinya. Mangga Pak Roni di haturanan. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Pasundan 2 atau yang mewakili, yang saya hormati Dewan Guru SMK Pasundan 2 Cianjur,
dan para peserta MPLS yang saya cintai dan saya banggakan. Mohon izin sebelumnya saya mau share screen ya. Oke. Masih pada semangat ini? Masih semangat sih. Iya, mangga. Baik. Saya dihubungi oleh panitia, katanya pengen cerita-cerita tentang apa, katanya perilaku bersih dan sehat di sekolah terkait dengan masa sekarang pandemi. Nah, kita akan bicara sedikit sharing sebetulnya ya, bukan bukan apa ya ini mah sharing saja tentang perilaku bersih hidup eh, bersih dan sehat di sekolah. Oke, kita mulai ya. Oke, apa sih bersih? Kita kan selalu dengar ya bersih teh. Selalu digaungkan setiap saat, bahkan setiap kelas punya piket kebersihan dari mulai SD sampai sekarang sudah mau masuk ke sekolah lanjutan tingkat atas gitu ya. Pasti sering dengar kata bersih, 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 bersih. Terus kemudian nanti berkaitan sama apa? Sama sehat. Kalau bersih dan sehat terus selalu bareng-barengan katanya ya. Apakah dengan bersih, apakah sama dengan sehat? Apakah sehat juga harus bersih? Ya tentu saja karena dua-dua ini saling berkaitan. Tapi ada yang tahu nggak bersih itu seperti apa dan sehat itu seperti apa gitu ya? Nah, kita bicarakan hari ini. Oke. Bagi yang Muslim tentu sering mendengar ini ya ada ungkapan dari orang bijak alim ulama zaman dulu an-nadhafatu minal iman, katanya kebersihan sebagian dari iman. Ya tentu karena ya Mbak, sudah ya. Oh gitu. Oh gitu. Coba. Saya gerak nggak? Slideshow Gerak na. nggak Pak? Cabenya, cabenya. Sudah. Muncul tuh. Muncul nggak? Masih file nanya Pak. Badai di server atuh. Muncul nggak Pak? Oh gitu, oke cabai-cabainya. Pada desktopnya. Badai ti host wae atuh Pak Dokter. Nah, itu mangga, itu pamit itu mah. Beli Nuhun ya. sesanya, beli laminya. Iya, ti Pak Agum atau Pak Agum kumaha tadi pas diginten. Iya. Oke, kantun next saya panginten Ya, Pak mangga, Dokter. mangga. Ya, tadi mas Iya, pedas jampilnya. iya. Nah, itu biasanya biasanya masak biasa. Atas muncul mohon mangga Atas dilanjut. munculnya. Ya. Pak ya, siap mangga. Ya, next, Banginten, Pak Agung, Punten, di atas. Ya, lanjut. Nah, ini bagi yang muslim ya, sering mendengar ya dari kita mulai SD sampai sekarang ada ungkapan ini kebersihan sebagian daripada iman katanya gitu. Kenapa sebagian daripada iman? Karena kalau di kita ya di Muslim hampir setiap kegiatan yang berkaitan dengan ibadah ada kegiatan bersuci, bebersih ya. Kalau bahasa agamanya mau taharoh ya, ada wudhu, ada mandi dan sebagainya. Jadi salah satu keberuntungan kita bagi orang Muslim bahwa Muslim itu adalah yang menjunjung tinggi kebersihan gitu. Tapi ada nggak dasar hukumnya sebetulnya gitu ya? Coba kita slide, coba Pak, kita lihat sama-sama. Nah, ada ternyata hadisnya bahwa kita harus hidup bersih. Itu An Sa'ad bin Abi Waqqas, An Abihi, An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya.
Gitu, bahwa sesungguhnya Allah itu suci, menyukai hal yang suci, Dia maha bersih dan menyukai kebersihan. Nah, terakhir ada penekanannya. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Jadi kalau kita sebagai manusia yang beragama, yang ikut pada Quran dan hadis, jadi pasti hidupnya harus bersih. Jadi nggak boleh kotor, buang sampah sembarangan dan sebagainya. Nah, karena kalau kotor mungkin Allah juga tidak senang pada kita. Baik, slide Pak. Nah, ini juga ada ungkapan. Nah, ini mah di bahasa Latin. Ini juga sering. Namanya mensana in corpore sano. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi jiwa itu, sehat itu tidak hanya badan, tetapi juga termasuk jiwa. Nah, jadi bukan cuma sehat badannya, tapi kalau jiwanya tidak sehat, itu sama juga tidak sehat. Jadi sehat itu harus dua-duanya. Oke, baik. Mangga, selain juga. Nah, ini kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehat itu apa sih? Bersih itu apa sih? Pertama, pengertian pertama adalah bebas dari kotoran. Yang kedua, bening tidak keruh, itu kalau tidak air. Yang ketiga, tidak tercemar. Itu. Yang keempat, tulus ikhlas. Nah, itu arti yang lainnya. Jadi, paling tidak kita ambil tiga pengertian yang pertama. Maka bersih itu adalah harus bebas dari kotoran dan juga tidak tercemar dari kotoran. Maka itu disebut bersih. Kriterianya apa ya? Mungkin kalau kriterianya yang terlihat saja ya, apakah ada sampah atau ada debu dan segala macamnya, baru kita bersihkan. Nah, itu kriterianya bersih. Nah, kalau sehat, menurut Kamus Besar, itu adalah baik seluruh badan serta bagian-bagiannya, bebas dari sakit. Nah, sehat itu eh, semuanya yang berkaitan dengan badan. Yang empat, ya baik dan normal tentang pikiran. Jadi jiwa dan raga itu sama-sama harus baik, maka baru disebut sehat. Jadi kalau sakit jiwanya tapi badannya kuat, bagus gitu ya, tetap tidak sehat. Badannya sehat tapi pikirannya terganggu, itu juga sama tidak sehat, dan demikian sebaliknya. Enggak, selain. Nah, kita menggunakan definisi sehat menurut keputusan Badan Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menyatakan bahwa dalam konstitusi WHO tahun 48 bahwa sehat itu adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan dan kecacatan. Jadi semuanya harus paripurna, harus sempurna, nggak boleh cuma salah satunya aja gitu. Jadi semuanya kalau dibilang sehat itu ada di semua bagiannya. Jadi fisiknya, mentalnya, dan juga sosialnya. Jadi termasuk kalau WHO malah kehidupan sosialnya sehat. Contoh seperti ini, badannya sehat, jiwanya sehat, tapi kerjanya hanya memantau media sosial, tidak pernah berhubungan sama yang lain, sosialisasinya kurang, gitu ya, tidak pernah keluar rumah, gitu ya. Nah itu juga tidak sehat. Gitu. Jadi kalau menurut WHO malah lebih lengkap lagi. Mangga, nah di Indonesia, jadi kita pakai kalau sehat itu tentu ada cara-cara ataupun kegiatan-kegiatan yang memang mendukung pada kesehatan. Disebutnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, program ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, PHBS disebutnya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini ada berbagai tatanan gitu. Ada tatanan orang pribadi, individu gitu ya. Terus kemudian sekolah, keluarga, dan juga tempat kerja dan sebagainya. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat itu apa? Yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran. Jadi hasil belajar dulu, gitu seperti sekarang kita sama-sama belajar, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri. Nah ini kuncinya, mampu menolong diri sendiri. Jadi kesehatan dan kebersihan itu adalah kegiatan yang kita lakukan sendiri.
bukan tanggung jawab dokter, bukan tanggung jawab perawat, bukan tanggung jawab teman, gitu. Jadi kita yang lain itu hanya saling mengingatkan, tetapi tanggung jawab dan melakukannya adalah diri sendiri, mandiri. Di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Nah, goal utamanya adalah untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Jadi sehat itu harus sama-sama, jangan sehat sendiri, tapi temannya harus sehat, gitu ya. Ada gurunya juga harus sehat, gitu ya. Jadi semuanya harus sehat. Jadi makanya disebut nanti ada sekolah sehat, ada penilaiannya juga, gitu. Nah, tidak bisa orang mas sehat tuh sorangan batur makan wae, tidak boleh. Jadi semuanya harus sehat. Satu kelas harus sehat, satu teman-teman juga harus sehat. Gurunya sehat, muridnya sehat, gitu. Jadi semuanya harus sehat. Gimana sih PHBS teh? Gitu ya. Mangga kita lihat coba selanjutnya. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa yang paling dasar sekali adalah tatanannya di rumah tangga. Nah, tapi kita tidak bahas ini semua, ini hanya pengenalan saja bahwa kesehatan itu saling berpengaruh. Jadi walaupun dia di sekolahnya sehat, tetapi di rumahnya tidak sehat, itu sama juga tidak sehat, akan berpengaruh pada semuanya, gitu ya. Dan tempat kerja dan juga di fase kesehatan dan lain sebagainya. Mangga, Bapak dilanjut. Nah, untuk mudahnya, ada 8 indikator atau 8 macam perilaku yang menunjang kepada kesehatan yang bisa dilakukan di sekolah. Karena ini tujuannya adalah pengenalan lingkungan, ya maksudnya. Jadi kita fokusnya di sekolah. Tapi ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, ini sesuai sama anjuran yang sekarang ya, yang 3M itu ya yang dasar ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga eh, memakai masker. Yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Nah, sekarang mah jajanan banyak ya, macam-macamnya. Yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Yang keempat, olahraga yang teratur dan terukur. Yang kelima, memberantas jentik nyamuk. Yang keenam, tidak merokok di sekolah. Yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah 8 kegiatan yang bisa dilakukan oleh teman-teman dan adik-adik semua di sekolah untuk membantu membuat sekolah kita bersih, nyaman, dan enak untuk dijadikan tempat belajar. Kalau tempat belajarnya kita tidak nyaman dan tidak bersih, tentu kita juga berpengaruh pada kemampuan kita untuk belajar gitu. Ya sama saja kalau kebersihan diri misalkan gitu. Anggaplah kita tidak mandi 2 hari, apakah enak dipakai untuk duduk belajar? Kira-kira gimana? Nggak enak ya? Nah, itulah. Nah, jadi makanya carpol gitu di badannya. Nah, jadi kita harus bersih dan nyaman. Maka kita lihat satu persatu. Nah, bagi yang lupa, mencuci tangan itu pertama dilakukan syaratnya adalah airnya harus mengalir. Jadi tidak boleh pakai kobokan. Jadi kalau sekarang misalkan di tempat makan itu ya suka ada yang ngasih kobokan, nah jangan dipakai lagi. Kalau bisa pakai air yang mengalir. Itu yang pertama. Yang kedua, siapkan sabun, apapun jenis sabunnya, tidak perlu yang ada embel-embel kesehatan, nggak perlu. Yang penting sabun. Karena apa? Gunanya sabun adalah untuk melarutkan minyak dan juga bakteri dan virusnya. Jadi silahkan pakai sabun apa saja. Yang ketiga, jangan lupa waktunya. Jangan terlalu sebentar, jangan ciki 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 ciki, dah selesai. Tetap ada 6 langkah yang perlu kita perhatikan. Pertama, dari apa ini tangannya ya, dari bagian dalamnya, kemudian dari belakangnya, ini ada 6-nya, jadi bisa slide-nya bisa diperbanyak, silahkan, tidak jadi masalah, untuk bisa diperhatikan. Nah, nanti di sela-sela kuku, kemudian sela-sela jari dan ibu jari, nah ini harus semuanya terbasuh, gitu. Minimal waktunya 20 detik. Kalau orang suka ngajarinnya sambil nyanyi Happy Birthday to You, katanya, itu 2 kali. Nah, itu 20 detik minimal. Jadi sambil nyuci tangan teh Happy Birthday to You gitu ya. Nah, itu teh 20 menit, 20 detik ya, nah, minimal. Lebih lama sedikit lebih baik. Oke, mangga selanjutnya.
Kenapa sih harus cuci tangan? Meniribet pisan gitu ya. Nah, cuci tangan pakai sabun biasanya kita singkat CTPS. Gitu. Ini sangat bermanfaat menghindari penyakit-penyakit terutama yang berhubungan dengan pernapasan, mata, saluran cerna, dan kulit gitu. Banyak kasus dengan cuci tangan yang baik, contoh lah beberapa waktu yang lalu ketika kita awal-awal COVID itu orang masih rutin ya, masih pada rajin cuci tangan. Eh, kita di tempat praktek mengamati bahwa kejadian diare itu dan kejadian batuk pilek itu yang umum itu ya jarang sekali itu dibandingkan dengan sebelumnya karena ternyata memang bermanfaat sekali cuci tangan itu gitu ya. Nah, jadi adik-adik mulailah dibiasakan. Nanti kalau memang misalkan kita diberikan kesempatan untuk pembelajaran tatap muka, selalu bekal ya kalau memang tidak kotor mah boleh pakai hand sanitizer. Itu selalu sekarang bawa di saku. Tapi kalau tangannya kotor, maka cari wastafel dan juga air mengalir. Nanti punten di sekolah juga sekarang mah harus memodifikasi Pak. Nanti mungkin di tiap kelas di depannya ada wastafel ya dengan sabun. Jadi kalau tangannya kotor jangan pakai hand sanitizer itu tidak efektif. Dan kalau tidak kotor maka pakai hand sanitizer. Tapi kalau itu sediakan sabun dan air mengalir. Nah, maka selanjutnya. Nah, ini yang tadi. Nah, tadi dengan air mengalir, pakai sabun minimal 20 detik dan jangan lupa keringkan itu ya dikeringkannya pakai yang bisa dibuang. Jadi kita tidak anjurkan pakai serbet. Kalau dulu mah ya suka ngegantung serbet geningan ya. Nah sekarang mah nggak boleh. Jadi pakai tisu yang sekali buang gitu. Ya sekarang banyak ya ininya ya tisunya yang jenis-jenis untuk cuci tangan itu. Jadi harus dibuang langsung karena itu adalah sisa-sisa dari kuman dan kotoran yang ini. Jangan langsung dipeperkan juga kena seragam ya gitu ke baju. Nah itu juga jangan wayahna gitu. Jadi eh, tangan yang bersih nanti kotor lagi gitu ya. Apalagi dipeperin ke baju temennya gitu ya. Plok kena punggungnya gitu ya. Nah itu jangan juga gitu. Jadi harus keringkan dengan betul. Kemudian kita buang tisunya di tempat sampah. Ya, mangga selanjutnya setelah cuci tangan kita ngapain nih? Nah, jajan. Kalau sekolah tuh identik dengan jajan. Banyak yang ngeluh, Pak, cina saya mah nggak mau daring. Kenapa? Uang jajannya nggak keluar. Gitu kalau daring mah. Jadi kalau sekolah mah ongkosnya ada, terus kemudian ada lebihnya cina buat beli seblak gitu ya. Gitu. Nah, jadi banyak yang ngeluh ternyata bukan karena ingin tatap muka, karena bukan lebih nyaman karena ingin jajan sebetulnya Pak Guru ya. Gitu. Jadi banyak yang ingin tatap muka teh. Nah, kalau untuk jajanan sekarang kan banyak macam ya jajanan tuh ya dari mulai yang apa ya pokoknya mah yang serba green tea ataupun yang serba dibubuk cabean gitu ya ibarat nama gitu ya. Eh, tangkal cau oge di bubuk cabean mah laku paribasana sekarang mah gitu ya. Jadi jajanan itu baiknya kita pilih. Jadi jangan asal jajan, jangan asal wareng gitu. Jadi kita pilih, tetap gizinya harus seimbang, tetap harus ada proteinnya, terus ada lemaknya, kemudian ada karbohidrat, ada vitaminnya. Bagaimana tahunya? Ya kita gampang lah sekilas aja ya lihat bagaimana pengolahannya. Apakah ada isinya tepung wungkul? Kalau tepung wungkul kan isinya karbohidrat saja gitu kan. Oh tepung pakai telur, ada proteinnya lumayan lah gitu ya. Terus kemudian ada lemaknya, oh pakai potongan ayam, oh ada lemaknya sedikit gitu ya. Kalau vitamin mungkin dari apa, oh di kucuran pakai jeruk misalkan gitu, nah itu ada vitaminnya dari situ. Nah, jadi apa namanya kita lihat terus seimbang ya jajan tuh. Jadi jangan tiap hari teh nyeblak weh gitu ya. Seimbang sekarang level 2 besok level 4 sekarang harus level 2 lagi seimbang tapi levelnya gitu. Nah, jadi jangan gitu ya. Terus atau ya Pak saya mah jajan seblaknya seminggu sekali tapi Senin gitu ya salah sana bacil. Rebona, Cilung gitu ya. Tapi tetap aja yang begitu-begitu ya. Maka nggak ada masalah. Jajan masih silahkan ya berbagi rezeki dengan tukang dagang. Tapi kita perhatikan dulu. Dan ingat, jajan itu ngawaregen, bukan makan. Jadi tetap harus makan dulu. Jadi jangan jajan yang didulukan, makannya, kita tas jajan, ya sekarang mah wareg. Nah, jangan. Gitu. Jadi harus makan dulu,
ketika masih lapar baru jajan. Itu Hmm. intinya. Mangga dilanjut, jangan lupa sarapan ya. Nah ini tadi lebih jelasnya nanti jajanan sehat itu seperti apa yang sudah dibutuhkan. Ada protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin mineralnya. Nah lihat juga nanti di tukang dagangnya, jajanannya ditutup atau tidak, gampang kena kebul atau enggak gitu ya. Terus warnanya, lihat kalau warnanya kayak gambar batik pisan gitu ya, warnanya mencolok gitu ya, mencolok pisan gitu ya, warnanya merah gitu ya. Terus kalau kuningnya kuning sekali, nah itu curiga, bisi pewarnanya bisi pewarna baju gitu. Atau cat Hmm. tembok, nah, kita nggak tahu, udah ya hari dagang memerin kadang asal payu we gitu, murah catnya gitu ya. Terus kekenyalannya gitu ya, kalau beli bakso, nah hanya ini bakso teh jika bola tenis bisa dialungkeun teh malah bolak-balik kayak bola backlas misalkan gitu ya. Nah itu hati-hati gitu. Terlalu gurih atau manis gitu ya, itu juga aneh kan rasanya. Misalkan minum sirup, nah emang biung nanti menikir gitu ya, nggak mungkin. Kalau pakai gula normal mah ada mahal, gula asli mah gitu ya, pasti ada sesuatu hal. Nah, kita harus waspadai, ada penyedap rasa yang tidak baik, terus kemudian ada boraks juga ya, ada formalin, zat awetnya, dan juga pewarna yang berbahaya. Nah, itu yang harus kita waspadai di tukang-tukang dagang. Bukan kita suudon sama tukang dagang, tetapi kita yang lebih selektif. Kan we eker nah kalau orang dagang mah, tapi kitanya yang harus lebih selektif, memilih dan memilah. Karena kita yang pinter, kita yang punya uang, ya. Jangan mau dibodoh-bodohin oleh orang lain. Oke, mangga dilanjutkan. Nah, sudah jajan kan kadang-kadang pengen pipis, pengen ke WC. Nah, jangan di bawah pohon ya nanti mah gitu ya. Aya ngongkon di hadapan tangga we, jangan gitu. Kita pergunakan fasilitas yang ada di sekolah, yaitu jamban. Insya Allah kalau di sekolah mah pasti sudah mengikuti standar ya tentang jamban yang baik dan sehat gitu. Mungkin nanti kepada pihak sekolah tolong dipastikan airnya tetap ada ya, ada sabun juga di jamban teh gitu ya. Dan kemudian kalau kebersihan mari kita jaga kebersihan bersama. Jadi kalau sudah dipakai jambannya tolong dibuang, airnya disiram ya, jangan cul kayak gitu. Biasanya mah kalau yang lagi buru-buru itu teh dikejar mau lagi main sepak bola atau main basket, nah itu jadi suka lupa nyiram gitu. Jadi jangan lupa ya. Nah, jadi atau diudag sama Payana karena PR-nya belum beres gitu ya. Nah, takut gitu. Jadi pengen revisi terus gitu ya. Harus Wah, ngerjain udah. matrik gitu jeung aljabar. Nah, susah gitu. Jadi nah, itu jangan. Jadi kalau mau jongkok, mau duduk sama saja, tidak ada masalah. Respect mah gitu ya. Yang penting eh, pengaliran airnya dan segala macamnya itu yang penting gitu. Tapi itu ada pihak sekolah, untuk soal infrastruktur saya yakin sudah ada tata aturannya, jadi kita percayakan sama pihak sekolah. Oke, mangga seterusnya. Nah, ini syarat-syarat jamban sehat. Nanti sebagai siswa kita lihat juga kalau memang ada di antara jambannya yang memang sudah tidak layak, bilang ke sekolah biar diupayakan untuk dibetulkan. Itu kita lihat juga apakah di sana ada sumber air minum, ada sumur enggak dekat dengan eh, jambannya. Kemudian jamban itu idealnya walaupun disebut jamban toilet gitu ya, tapi tidak boleh bau yang sangat-sangat menyengat gitu. Jadi bahaya deh tambah WC iya bau ge gitu ya, jangan. Jadi WC itu tetap harus minimal tidak, walaupun tidak wangi juga tidak bau gitu. Terus kemudian kotorannya harus bisa dialirkan, jadi tidak boleh dijamah oleh serangga dan tikus gitu ya. Jadi jangan kayak di kebun gitu, diem aja di situ kotoran tidak ngalir, nah itu nggak boleh. Terus kemudian tidak Ngeyembeng boleh ya, Pak. mencemari tanah, ngayembang gitunya tekenging teman. Terus tidak boleh mencemari tanah di sekitarnya. Terus kemudian mudah dibersihkan dan aman digunakan. Gitu ya. Jangan pakai apa namanya pakai titian bambu gitu ya, itu nggak boleh, powernya digorobas gitu ya. Terus kemudian dilengkapi dinding dan atap pelindung ya, jadi supaya tidak kehujanan juga dan juga tidak basah ya. Penerangan dan ventilasi cukup, jadi jangan juga gelap ya di WC, nanti takut jatuh dan segala macamnya. Nah, lantainya harus kedap air, juga luas ruangan mencukupi. Jadi jangan pas badan kalau bikin WC ya, jadi agak luasa sedikit. Kemudian ada air, sabun, dan alat pembersih. Nah, ini adalah syarat-syarat jamban yang sehat. Jadi kita saling mengingatkan, mangga nanti dilihat di jambannya di sekolah masing-masing. Kalau ada yang kurang, mangga dibilang ke sekolahnya.
Oke, enggak selanjutnya. Nah, ini mah karena anak-anak yang baru masuk SMK mah pasti masih remaja, lagi senang-senangnya lompatan ya. Nah, pasti aktivitasnya insya Allah yakin ya kalau lagi sekolah. Tapi kalau lagi daring, nah ini yang jadi masalah kadang-kadang olahraganya olahraga curug dan olahraga jempol gitu kebanyakannya sekarang mah gitu. Jadi Berbahan, eh, barbahan. nah, tapi sambil rebahan sebetulnya bisa olahraga ya, sebetulnya masih bisa gitu ya, saat mau ya, masalahnya banyaknya tidak mau dan tidak ingin gitu kebanyakannya. Nah, olahraga tuh harus rutin teratur ya gitu. Kalau bisa apapun jenis olahraganya sesuai dengan hobinya. Itu yang penting bergerak badannya supaya apa? Supaya kekuatan otot dan kemudian stamina fisik kita juga tidak terpengaruh. Rebahan memang enak, tetapi tidak enak tapi untuk 10 tahun, 15 tahun ke depan. Kita harus tetap aktif. Karena apa? Kalau rebahan teing nanti lebih banyak terjadi kayak keropos tulang dan lain sebagainya. Nah, enggak selanjutnya, Pak. Nah, keuntungan olahraga seperti apa? Nah, terhindar ya. Ini sebagai usaha ya. Kalau dari penyakit jantung, stroke, ya pengeroposan tulang, ada kanker, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Keuntungan lainnya berat badan terkendali gitu. Jadi mual aya anu obesitas, anu gede teuing gitu. Terus kemudian otot menjadi lebih lentur, tulang menjadi lebih kuat, bentuk tubuh juga menjadi atletis gitu. Dan kemudian lebih pede juga ya, nanti wah ada kecengan, ada gebetan, oh urang mah badan agak halus, six pack nah, gitu. Boleh nggak apa-apa gitu ya. Jangan one pack gitu ya. Nggak apa-apa tapi one pack juga, tapi ideal tinggi badan sama berat badannya boleh, nggak apa-apa. Dan yang paling penting adalah daya tahan tubuh terhadap penyakit lebih baik. Nah, khusus pada COVID ini, ternyata eh, pada orang yang dengan berat badan yang sangat berlebih itu berpengaruh kepada kecepatan penyembuhan. Gitu. Jadi bagi teman-teman adik-adik yang memang berat badannya agak-agak berlebih gitu ya, eh, lebih banyak lemaknya daripada ototnya maksudnya gitu ya berlebih itu. Nah, jadi itu kalau bisa dari sekarang kita mulai atur-atur deh gitu. Karena tidak ada cara yang instan ya, jangan terkecoh atau jangan terpesona gitu ya dengan iklan-iklan menurunkan berat badan secara instan. Tidak ada. Tidak, Kalau Pak, tidak. jangan ya, yang instan itu cukup kopi dan mie saja cukup ya. Jangan, kalau susut badan instan itu pasti berbahaya. Itu ada sesuatu hal, ada udang di balik batu, itu bahaya. Banyak kasusnya yang jadi gangguan ginjal dan lain sebagainya, itu bahaya gitu. Jadi olahraga, diatur makan, jajanan yang baik, insya Allah nanti berat badannya bisa terjaga dengan baik. Itu cara itunya. Jadi keuntungannya apa? Satu lagi, kalau sholat atahiyat nggak takut jatuh, atahiyat akhir. Nah, kebanyakan kalau badannya rada besar, mau atahiyat akhir tuh ala kesekeng gitu, sampai takut gurimpal gitu ya. Nah itu hati-hati, itu salah satu keuntungannya itu ya, dan tidak gampang singsiremen kalau badannya sedang mah. Duh, Nah gue banget selanjutnya ya, Pak, Mah. apunten penyindiran Pak Guru. Gitu, marah rumah mas. Nah, sekarang kita bicara soal yang banyak di daerah tropis. Apa itu? Penyakit demam berdarah. Karena kalau kita itu sekolah ya, kalau ataupun di rumah, misalkan ya, kalau sekarang pasti berubahnya jadi di rumah ya. Kalau di sekolah, waktu hidup kita di sekolah itu kan pagi dari jam 7 sampai jam berapa? Jam 3, jam 2 gitu ya. Nah, itu masih dalam waktu masa gigitan nyamuk gitu. Nah, nyamuk itu yang paling berbahaya karena dia sebetulnya yang berbahaya bukan nyamuknya tetapi apa yang dibawa oleh nyamuknya gitu. Nah, si nyamuk Aedes aegypti ini yang belang kayak zebra, dia menggigitnya pagi-pagi gitu. Siang sampai jam 5 sorean lah kurang lebih. Justru tidak perlu takut sama nyamuk yang malam-malam karena kalau di Cianjur khususnya ya malaria hampir jarang ya, tidak ada kecuali dia bawa dari luar. Nah, kita perlu tahu nyamuk itu dia berkembang biak bagaimana. Dia senangnya berkembang biak di air yang bersih utamanya kalau menyembuh Aedes itu. Jadi kalau lihat air yang kotor, dia nggak mau. Justru dia senangnya di tempat yang bersih. Dia akan menyimpan telur, kemudian sampai jadi larva dan pupa itu di dalam air. Nah,
tolong kita sama-sama saling mengingatkan juga kalau di lingkungan sekolah ada tempat-tempat yang berpotensi menampung air, misalkan ada kaleng bekas, kemudian ada ban bekas itu ya, gitu. Nah, itu kita harus lihat kalau memang ada airnya tolong dikeringkan, ditampungkan atau ditutup supaya apa nyamuk tidak masuk ke sana. Kita lihat tuh ya, itu ada gambarnya, itu adalah contoh bekas-bekas ya air mineral gitu ya, itu yang bisa mungkin menampung air. Kadang kita nggak sadar, kita hanya melihat yang besarnya saja, ah di mana tampungannya ya, ada bak mandi nggak punya, dan mandinya pakai shower misalkan sekarang. Nah, jadi kita lihat lupa di situ. Gitu. Nah, coba kita lihat lagi slide Pak Agung. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ada tempat perkembangbiakan jentik nyamuk. Pertama, yang untuk keperluan sehari-hari, misalkan bak mandi. Nah, itu di WC ya harus sering dikuras. Kalau bisa seminggu 2 kali. Dan taburkan juga bubuk abate. Itu gampang, itu mah di apotek, di toko besi juga ada. Ember, drum, tangki air, kemudian tampungan dispenser. Nah, ini yang sering lupa. Mungkin di sekolah sekarang menyediakan air ya, atau di ruang guru, jangan lupa tampungan air yang di bawahnya kerannya itu periksa deh, takut ada. Dan kemudian tempat minum hewan ya, kalau itu kalau punya hewan peliharaan. Yang kedua, penampungan air yang bukan kepentingan sehari-hari, misalkan apa, vas bunga. Terus lihat juga di pepohonan. Nah, itu kadang-kadang tempat yang dia airnya ngumpul di situ, air hujan deh, gitu di ketiak daun itu ya, posisinya pohon-pohon yang sekarang lagi musimnya ada anthurium segala macamnya. Kemudian ada tempat minum burung kalau yang suka melihara burung, kemudian lubang pohon, pagar bambu ya, bambu kan suka dipotong gitu ya ujungnya, terus ada itu nyangkrung airnya, terus ada mangkok kaleng dan sebagainya. Terus kemudian tempat penampungan air alamiah, misalkan ya lubang pohon dan lubang batu gitu ya. Jadi kalau batu ada yang kena tetesan air kan lama-lama jadi cekungnya jadi legok. Nah, itu juga bisa menampung air dan Karacak deh ya nyamuk Pak. dikaracak dengan batu tidak jadi legok. Nah, di situ bisa menyimpan jentik-jentik nyamuk juga. Nah, ini adalah cara-cara kita mencegahnya yang bisa kita lakukan bersama. Jadi ada 3M plus gerakannya, bukan 3M pakai masker yang lain ya. Ini mah 3M-nya demam berdarah, beda lagi. Yaitu menguras, menjikat, menutup tempat penampungan air dan memanfaatkan mendaur ulang barang bekas. Nah, ikan juga berpengaruh ini memakan jentik ya. Sekarang lagi musim cupang. Nah, cupang itu suka makan jentik, bagus itu boleh mangga pelihara yang suka cupang. Pakai obat anti nyamuk, pakai anti nyamuk yang dioles juga lotion boleh gitu ya. Yang paling penting adalah kita gotong royong bebersihnya gitu. Jadi percuma kita pakai autan terus tiap hari atau pakai semprot obat nyamuk tapi nyamuknya tetap banyak. Nah, kita harus kurangi nyamuknya. Nah, itu ya harus kita coba perbaiki. Oke, mangga selanjutnya. Nah, ini mungkin banyak ya di antara teman-teman kita sendiri yang masih eh, jadi kereta api gitu ya, masih merokok. Nah, boleh nggak sih merokok gitu? Kalau 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 bilang boleh ya pasti ada yang membolehkan ya gitu. Ada tuna naon dah ngerokok mah tuna naon gitu ya. Ya banyak yang membolehkan gitu. Tetapi kalau dalam perspektif kesehatan, kita sebaik-baiknya menghindari merokok. Nah, rugi atau merokok mah kalau kata kesehatan mah ya apa yang dimakan mah asapnya aja kan gitu. Untuk jaba dipicen deh, nggak ditelan asapnya teh gitu. Kalau ditelan mah nggak apa-apa gitu, nggak rugi-rugi teuing gitu. Nah, kita lihat bahayanya banyak sekali. Nah, ini adalah akibat-akibat yang bisa diakibatkan oleh rokok, asap rokok dan zat-zat berbahaya di dalam rokoknya. Dan tolong diingat juga bahwa rokok itu tidak hanya isinya tembakau saja murni, itu mah zaman dulu. Kalau sekarang mah ditambah esen, perasa dan sebagainya. Nah, itu yang berbahayanya. Terus katanya gimana kalau vape? Katanya gitu. Vape gimana sekarang lebih aman? Enggak. Ternyata menurut penelitian di luar negeri, ternyata tidak lebih aman gitu. Vape itu dibandingkan dengan rokok. Jadi sama-sama saja gitu. Tidak lebih baik ya. Jadi jangan ada orang mah nge-vape ieu teu naon, lebih lebih aman ieu mah gitunya. Enggak, ternyata sama saja menimbulkan gangguan kerusakan paru-parunya ternyata tidak jauh berbeda gitu. Walaupun tidak secepat oleh rokok yang konvensional yang dibakar biasa. Paling utama bahaya dari asap rokok adalah kanker. Nah, rokok ini sering menjadi
pencetus pemicu terjadinya kanker karena dia mengandung banyak radikal bebas ya kalau di rokok teh. Sementara kita punya makanan itu sangat kurang sekali antioksidan. Rata-rata menu kita buah-buahan dan sayur itu kan sedikit sekali ya, kebanyakannya mah gorengan, sarapan bala-bala, gorengan, siang goreng ayam, fried chicken gitu ya, malam goreng endog, goreng-gorengan terus. Nah itu jadi radikal bebasnya tinggi. Nah, itu yang kita bahaya gitu ya. Kalau bagi laki-laki nanti sulit juga punya anak dan sebagainya macamnya, itu juga pengaruh dari rokok. Dan ini celakanya tidak hanya mengefek pada yang merokok, tapi banyak juga yang berefek kepada orang-orang di sekitar perokok, disebutnya perokok pasif. Gitu. Oh, atau gitu meninggal rokok atau nyantu oge atuh gitu ya. Kalau bisa mah berhenti. Nah, silahkan Bang dilanjut. Nah, ini kalau yang bagi yang sudah kebetulan merokok ya, enggak untuk anak-anak juga dan gurunya ya. Pertama, punya keinginan kuat untuk berhenti merokok. Jadi supaya bisa berhenti, punya keyakinan ya harus yakin dulu. Jadi jangan orang mah hese euy geus kieu mah teu bisa berhenti ngerokok teh. Da hese atuh hese cenah gitu. Nah, gitu. Nah, itu sudah nggak yakin. Jadi susah tuh pasti. Nah, segera tentukan waktu untuk berhenti, jangan isuk we isuk. Nah, kalau isuk mah jawabannya besok nanti isuk deh gitu. Jadi pokoknya tanggalnya, tanggal 28 Juli saya mau berhenti merokok, misalkan seperti itu. Nah, terus berusaha berhenti, langsung berhenti. Ada liar atau nggak enak. Memang sakau itu istilahnya gitu ya. Tapi tidak akan berapa lama, setelah itu akan nyaman lagi. Terus jangan dilawan juga, jangan dilawan teh, ditahan-tahan banget gitu ya. Tapi ya, keinginan itu teh wajar karena memang kecanduan gitu ya. Tapi kita harus alihkan kepada yang lain. Mungkin kalau lagi pengen ngerokok makan pisang gitu, nah itu lebih gitu ya, bermanfaat gitu ya. Atau kalau lagi pengen rokok, itu aja beli Main karet cenapanya. permen karet misalkan itu ya, atau karet gelang kalau nggak ada permen karet di gulaan. Jangan, tapi jangan gitu, nggak boleh ya. Nah, yang terakhir yang penting tidak pernah berhenti berusaha dan selalu mencoba gitu. Karena anda yakin pintar merokok itu karena proses berlatih ya gitu. Jadi karena dulu mah tidak bisa merokok, pasti menghisap asap saja pasti batuk ya. Nah, berhenti juga sama, jadi pelan-pelan, dan itu juga kita harus usahakan untuk berhenti ya. Mangga coba dicek lagi. Oh iya, satu lagi, itu kalau BNN pasti ngejelasin ini, gerbang menuju narkoba adalah rokok. Kemarin dari BNN sudah ya kalau nggak salah ya, itu pasti menerangin tuh. Merokok adalah gerbang menuju narkoba. Kemudian ini yang paling penting, tapi memang jarang ya kayak saya rasa ya, mengukur tinggi badan dan berat badan paling tidak 6 bulan sekali di sekolah deh gitu. Nah, ini gunanya untuk apa? Coba kita slide. Nah, tujuannya adalah mengetahui pertumbuhan dan perkembangan badan serta status gizi, dan terutama untuk mengetahui perkembangan kesehatan. Jadi kalau misalkan ada teman-teman sekolah yang tiba-tiba berat badannya turun terus, atau misalkan berat badannya naik terus, nah kita bisa tahu. Atau yang memang tingginya tidak nambah-nambah, nah mumpung masih awal, masih bisa diberikan rujukan untuk diperiksa ke dokter, mungkin itu akan bisa lebih baik hasilnya daripada Anda sudah terlambat. Itu yang pentingnya. Terus yang kedua, yang pentingnya adalah untuk bisa mengetahui apakah badan kita ideal atau tidak. Coba slide. Nah, ada yang namanya disebut indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh adalah cara sederhana untuk mengetahui bahwa kita itu kurus, normal, atau kegemukan. Jadi tidak cukup hanya dilihat dari pandangan, misalkan si eta mah begal, tapi ada jangkung, si eta mah buleut, tapi ada pendek. Itu apakah itu sesuai atau tidak? Nah, maka kita buktikan dengan indeks. Walaupun kalau cara yang betulnya adalah nanti ada chartnya ya, dilihat tingginya berapa, berat badannya berapa. Nah, mudahnya adalah kita timbang dan ikut tinggi badan. Nah, rumusnya indeks massa tubuh adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, nanti dibantu oleh Pak Guru Matematika, Pak Yana, nanti ini bagaimana cara mengkuadratkan. Kalau di Kemenkes sudah digampangkan, tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Nah, mudah-mudahan betul ya ini rumusnya. Nah, itu misalkan tingginya 1,7
160 ya, jadi berarti 1,6. Nah, dikali 1,6, terus kemudian berat badannya, misalkan berat badannya 70. Nah, kita lihat nih, di sampingnya ada kriteria untuk orang Indonesia ini ya. Ada, kalau di googling itu banyak nanti beda, karena tiap negara pasti punya kriteria masing-masing. Kalau di Indonesia, hasil dari rumus tadi dimasukkan kurang dari 17, nah itu berat badannya kurang itu. Ya, kekurangannya sangat berat ya, jadi kurang dari 17 gitu. Terus kalau memang dari 17 sampai 18,4, 18,5 gitu ya, itu berarti kurang sedikit lah gitu. Kalau nambahin 2-3 kilo itu insya Allah naik juga. Nah, yang normalnya adalah kisaran 18,5 sampai 25. Ini adalah bagi orang Indonesia. Nah, yang normalnya segitu. Jadi kadang-kadang ada yang pakai rumus misalkan ya nanti berarti berat badan dikurangi tinggi badan kurangi berat badan 10% misalkan ada, tapi kalau pakai indeks massa tubuh ini lebih terukur. Nah, kalau gemuk itu ada yang ringan, ada yang berat ya, ada obesitas 1, ada obesitas 2 yang di atas 25. Kalau belum berat sekali di atas 27. Nah, ini bangga nanti di rumah iseng-iseng hitung sendiri, bangga wilujeng nanti wilujeng sesah bobo ngemutan aduh kumaha ini 27 misalkan gitu ya. Jadi ya Sah nanti bobo tiga nabi Pak Dokter ya. banget nah gitunya hai guru kan guru mah kedah digugu dan ditiru ini kedah nyampelan heula jika dapat. Orang etang lewe. Nah gitu. Nah, ini yang paling penting juga ini bentuk kalau setelah kita ditimbang dan diukur tinggi badannya, diukur ya, nanti dihitung apakah kita masuk pada golongan mana, kurus, normal, dan gemuk. Nanti di kelas kalau bisa pakai chart juga, nggak apa-apa, ini mah ada normal ya, nanti di kelas ada si A, misalkan, oh, kurus, si B, normal, si C, jadi itu buat motivasi juga. Ya. Tapi juga ada yang bakat juga. Nah, kalau yang kurus terus nanti gimana? Ya periksa ke dokter, bisa ada penyakit yang lain apakah itu TBC atau segala macam, kali Indonesia masih banyak. Mangga selanjutnya Pak. Nah, ini paling penting untuk menjaga kebersihan. Yang lain juga sudah melakukan membuang sampah di tempatnya. Jadi saya yakin kalau di sekolah-sekolah, insya Allah tempat-tempat sampah itu banyak sekali. Di kelas juga ada ya. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa bertindak lebih aktif, yaitu kalau ada sampah dimasukkan dulu ke saku, nanti kalau ada tempat sampah dimasukkan. Seyogianya sampah itu dipilah gitu, mana yang termasuk sampah organik, mana yang termasuk sampah yang bisa didaur ulang, mana yang sampah yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi gitu. Jangan membuang sampah sembarangan karena selain juga berbahaya untuk beresiko kesehatan dan juga tidak indah dipandang. Jadi mangga selanjutnya Pak, ini ada jenis-jenis sampah ya setelah ini. Nah, ini sampahnya misalkan sampah anorganik yang tidak bisa melalui pembusukan, logam, besi, dan kaleng sebaiknya dipisahkan. Terus kemudian sampah organik, nah ini kalau memang misalkan mau jadi pionir, misalkan ya mungkin ada beberapa sekolah yang sudah saya kira, yang melakukan pemilahan sampah, terus kemudian mengkomposkan sampah-sampah basahnya, dan juga mendaur ulang sampah-sampah plastik, dan juga supaya untuk lebih baik gitu ya. Nah, sampah berbahaya itu misalkan botol-botol obat nyamuk ya yang mengandung bahan kimia seperti sekarang botol sanitizer ya ada yang disemprot. Nah, itu juga tolong nanti dikumpulkan di dalam satu tempat gitu. Jadi kalau bisa sampah itu dipilah. Jadi basah dan kering itu supaya dipisahkan. Jadi ada yang tempat yang merah untuk yang anorganik, misalkan yang kuning untuk yang organik, yang hijau yang organik, yang kuning misalkan sampah berbahaya. Ya contoh seperti itu. Enggak, dilanjutkan Pak. Nah, ini yang lebih penting, yang lebih bagus lagi adalah kita melakukan gerakan 3R. Gitu. Sampah itu yang paling penting adalah kita harus reduce, kurangi penyampahannya, gitu, terus dikurangi. Terus kemudian kalau yang masih bisa dipakai, reuse, dipakai ulang. Misalkan gelas plastik, segala macamnya itu harus dipakai. Nah, kalau rajin, recycle. Jadi misalkan sampah-sampah itu, misalkan sampah kertas, dibikin dibubur kertas lagi, dibikin kertas daur ulang, ya itu bisa bernilai ekonomis ya, luar biasa. Mungkin sebagai pelajaran wirausaha di sekolah juga bisa dilakukan itu ya, sampah-sampah kertas yang tidak terpakai di sekolah itu dibikin bubur kertas, dibikin kertas daur ulang, nanti bisa dijual juga itu banyak. Atau mungkin misalkan sampah-sampah daun dari tanaman itu bisa dibikin kompos juga, nah, bisa bernilai ekonomis juga. Nah ini nanti kita mengurangi sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir.
Kalau pernah pada atau yang ada rumahnya di daerah Sirna Galih, Pasir Sembung, pasti kelihatannya gunung sampah di sana. Nah, itu tuh sampah-sampahnya. Aduh, luar biasa itu. Jadi kita lihat dari jauh bukan gunung gede itu, jadi gunung runtah. Gitu. Nah, jadi eh, ya, kita coba kurangi itu gitu, di sekolah terutamanya, apa dan di rumah juga. Iya, maka diteruskan, Pak. Nah, itu yang tadi sudah 8 ya. Nah, itu ada 8 yang bisa kita lakukan oleh teman-teman sekalian di sekolah. Nah, ini ada program yang khusus bagi remaja putri dan juga ibu-ibu yang masih masuk pada usia subur. Jadi sekitar 18 sampai 50 tahun. Programnya sebetulnya ada dari Kementerian Kesehatan. Tapi karena sekarang pandemi kelihatannya sekarang agak-agak tidak terpegang ya program ini teh. Kalau dulu saya lihat masih suka ada, yaitu minum obat tambah darah seminggu sekali. Nah, itu biasanya programnya rutin bareng-bareng, kalau sama puskesmas dikasih satu orang satu yang remaja wanita, remaja putri, terus minum bareng-bareng. Tapi kalau susah sekarang ya gampang lah, beli saja ke apotek tablet tambah darah gitu ya, minta tolong sama mamahnya atau papahnya. Kita minum seminggu sekali. Untuk apa? Penjagaan daripada anemia gitu ya, karena sering sekali remaja-remaja putri di Indonesia itu mengalami kekurangan zat besi di dalam darahnya yang membuat ya banyak faktor gitu, banyak sering pusing, kekurangan lambat menangkap dalam pelajaran dan sebagainya. Ini kemudian berhubungan dengan daya tahan tubuh juga. Nah, apalagi karena kalau perempuan kan ada fase haid ya. Nah, ini yang harus kita cermati juga. Nah, jadi dihimbau termasuk ibu-ibu gurunya yang masih subur harus juga mengkonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali, bukan tiap hari, seminggu sekali ya, cukup satu kali seminggu. Maka diteraskan. Nah, ini mah pasti udah dijelaskan kemarin ya, jauhi, jangan pakai, apalagi pakai juga sudah jangan, ya, jauhi, dekati juga jangan narkoba, baik itu narkoba suntik, narkoba pil, atau dan segala macam ya, aibon yang paling gampang itu ya, ya itu juga harus dihindari. Nah, enggak, selanjutnya, nah ini juga ya, kita harus berperan aktif, masa-masa remaja adalah masa yang penuh gejolak, gitu. Kita tidak memungkiri lagi masa senang-senangnya, masa naksir-naksirnya, gitu ya. Resep kasih A, resep kasih B, gitu ya. Si dulu mah kirim surat, sekarang kirim WhatsApp, video call dan sebagainya macamnya. Tapi kita harus hati-hati karena ada bahaya yang mengintai kalau kita tidak hati-hati dan kita ceroboh, ya, terutama misalkan melakukan kegiatan seksual secara bebas ya terhadap pasangan yang bukan pasangannya dan juga belum waktunya. Nah, itu kita harus hati-hati. Sebaik-baiknya untuk menghindari sampai nunggulah nantilah selesai sekolah sudah mau nikah ya nikah ya yang baik. Nah, kita peran. Ada penyakitnya HIV AIDS. Ini belum ada obatnya. Dan kalau sudah kena ini ya susah ya, maksudnya obatnya hanya untuk menahan saja. Tetapi virusnya tetap ada. Belum ada vaksinnya juga. Kalau COVID sudah ada vaksinnya. Mangga dilanjutkan. Nah, sekarang ada pesan khusus karena di sekolah karena berhubungan dengan COVID-19. Nah, kita bicara tentang apa, bagaimana cara pencegahan. Gitu. Sekarang kasusnya sedang banyak sekali. Gitu. Rumah sakit juga sekarang masih penuh, antriannya juga masih tinggi, dan Cianjur kemarin laporannya termasuk yang terbanyak nomor 3 di Jawa Barat tentang penumbuhan kasusnya. Gitu. Jadi mohon tolong kita saling jaga ya. Mau bilang tidak percaya ada ya kasusnya ada, bahkan saya juga pernah mengalami sendiri gitu ya. Jadi mau tidak mau tidak suka atau tidak suka, yang namanya COVID ini ada di sekitar kita dan kita yang harus pinter-pinter menggoceknya gitu. Yang ngepot-ngepotnya kita pinter-pinter walaupun dia lincah dan gesit. Gitu ya. Jadi kita yang harus gesit. Maka selanjutnya, Pak, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini kalau memang kita nanti ada yang memang kebetulan sulit untuk daring dan harus datang ke sekolah, ya misalkan, tetap pakai masker sesuai anjuran Kementerian Kesehatan. Pakai maskernya seperti apa? Sekarang mah modelnya sudah bukan selapis lagi, tidak boleh pakai bahan yang scuba, pakai masker 2 lapis. Masker yang medis sekarang mah mudah dan murah ya, di Naiso juga 12 ribuan, 15 ribu sapak, murah gitu ya. Tapi
murah daripada harga bakso beranak gitu ya. Nah, gitu. Jadi beli masker isinya 50. Nah, nanti dilapis pakai masker kain di luarnya. Masker kain murah juga, 10.000 bisa dapat dua, itu satu masker buat 4 jam. Jadi sekolah kalau 8 jam sampai 8 jam pelajaran, 2 kali ganti masker yang di luarnya. Sampai di rumah rendam pakai sabun gitu. Jadi pakai maskernya, jangan lupa, jangan abai pakai masker ya. Engap cenah, lebih engap orang-orang yang menderita karena COVID di dalam ICU. Napasnya saja harus dibantu didorong pakai mesin. Nah, itu lebih bahaya lagi. Jangan lupa jaga jarak. Memang enak ngariung deket ya, nonton bareng-bareng gitu ya, pageye-geye gitu kalau orang Cianjur bilangnya gitu. Tapi wayahna sekarang mah kita jaga jarak minimal 1 sampai 2 meter. Epet nama 1 meter ya, satu rencang kanan gitu. Nah, itu optimalnya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Nah, kalau makan atau alat sekolah, tolong jangan pinjam-pinjam. Kalau zaman dulu mah ya, zaman payana sekolah sama saya sekolah, yang bawa pulpen satu kadang bisa pinjam, yang lain karena nggak bawa. Kalau sekarang tolong disiapin, jangan pinjam-pinjam ya. Gitu. Jadi sekarang mas punya barangnya sendiri-sendiri. Ya, siapkan juga cuci tangan pakai sabun. Lalu yang paling penting Pak Guru lakukan evaluasi kalau ada anak yang terlihat sakit, misalkan ada kemungkinan demam atau batuk pilek, jangan dimasukkan ke dalam kelas, disuruh pulang saja, diberikan dispensasi untuk memeriksa ke fasilitas kesehatan. Jadi kalau memang ada anak batuk-batuk pilek, kalau zaman dulu mah ya guru, gering saeutik mah paksakeun we atuh ke sekolah teh gitu ya. Jangan, kalau sekarang jangan. Karena aduh lebih berbahaya gitu ya. Bukan tandanya kita apa istilahnya berjiwa eh, pejuang gitu ya. Kita sakit-sakit juga sekolah gitu ya. Zaman sekarang mah jangan. Kita berbahaya kalau kita sedang sakit kemudian ke sekolah. Ya kecuali sakitnya apa? Misalkan rombeheun, kalau rombeheun mah ya jangan itu ya, jangan cari alasan. Sekolah aja kalau yang gitu mah. Tapi kalau yang batuk, pilek, kemudian mencret gitu ya, mungkin kita bisa evaluasi bersama agar untuk tidak sekolah dulu gitu. Jadi diberikan dispensasi dulu. Nah, jadi di satuan pendidikan nanti ada pengawasan, ada satgasnya di sekolah mungkin ya, pasti ada. Nah, oke, maka dilanjutkan. Nah, ini yang tadi ya, yang masker ganda itu sekarang apa pakai masker, pokoknya kalau keluar rumah wayahna pakai masker. Ataupun kalau di rumah ada yang sakit batuk pilek, kita juga harus pakai masker gitu. Dan teknik maskernya adalah teknik masker ganda ya, sekarang ya double masking disebutnya. Nah, kalau yang double itu yang pakai masker bedah sama masker kain. Tapi kalau yang pakai ada yang sekarang KN95 atau KF94 itu boleh tidak dilapis. Asal pakainya benar, jangan tingginya rosot. Ya memang satu masalah di Indonesia karena tulang hidungnya tidak tinggi-tinggi ya, tidak seperti orang Eropa gitu. Jadi tapi itu tidak masalah. Tapi itu tidak jadi masalah sebetulnya karena masker ada kawatnya ya. Jadi itu yang kita pastikan betul nempel di tulang hidung kita gitu. Jadi dan tiup juga nanti dirasakan ya apakah ada udara yang keluar dari atas, dari samping atau dari bawah. Nah, kalau ada kita betulin lagi maskernya. Kalau kebesaran karena wajah kita kecil, imut misalkan maskernya besar, nah kita modifikasi talinya diikat atau apa. Nah, gitu. Jadi silahkan itu nanti dilakukan. Supaya yang penting adalah kedap ya masker itu. Dan jangan lupa kalau yang memang senang memelihara rambut di wajah ya itu juga harus hati-hati. Itu banyak juga terpengaruh karena adanya rambut itu malah jadi mengurangi kekedapan daripada masker itu sendiri. Tolong pastikan saja itu janggutnya atau kumisnya yang baplang itu tidak menghalangi masker untuk menempel pada wajah. Maka lanjutkan. Nah, ini yang paling penting. Adanya VDJ. Apa itunya? Ventilasi, durasi, dan jarak. Nah, ini yang paling penting dalam pencegahan COVID. Ventilasi. Sekarang, zaman kemarin-kemarin mungkin ya, kita lagi musim pasang AC di kelas ya. Gitu. Semua ditutup jendelanya jadi supaya sejuk gitu ya, dingin. Kalau sekarang malah kembali lagi. Jendelanya harus dibuka gitu. Jadi tidak boleh ada ruangan yang tertutup baik di rumah ataupun di sekolah
ataupun di ruang-ruangan. Jadi kalau kita sedang beraktivitas terus kemudian harus masuk ke ruang tertutup, maka ingat durasi, jangan lama, maksimal 10 menit. Tetap pakai masker tapi tidak boleh ini ya. Terus kemudian jaga jarak. Nah, nanti perbaiki ventilasi bagi yang memang ventilasinya kurang baik. Buka jendelanya setiap hari, kemudian itu kurangi penggunaan AC apalagi pada kelas yang muridnya banyak gitu ya. Jadi itu kita meminimalkan resiko. Ya, jadi ingat ya, ventilasi, durasi dan jarak. Mangga dilanjutkan. Nah, jangan lupa juga bagaimana meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh. Jadi harus juga dipentingkan ya, makanan seimbang, tidak merokok, olahraga, istirahat cukup. Kalau ada penyakit bawaan, nah tolong juga diperhatikan untuk berobat juga. Nah, boleh ditambah oleh suplemen dan vitamin. Tapi ingat, suplemen dan vitamin itu fungsinya hanya tambahan. Kalau belajar mah itu teh bimbel. Sekolahnya harus benar dulu. Jadi nggak boleh belajarnya pintar dari bimbel. Tidak harus sekolahnya dulu yang benar. Jadi nggak sekolah tapi bimbel aja juga nggak baik. Jadi tetap suplemen itu atau vitamin itu jangan urang mah nggak minum vitamin harga aja 500.000 pasti halus. Tapi makannya enggak gitu. Tapi nah itu juga nggak baik. Jadi namanya vitamin itu suplemen. Suplemen itu tambahan. Jadi bukan yang utama. Yang utamanya adalah makan minumnya gitu. Nah itu yang paling penting. Istirahat cukup, jangan banyak begadang karena sekarang daring, jadi kan tidak harus bangun pagi pagi teing gitu ya. Nah, jadi jangan begadang teing. Nah, para guru juga sekarang kalau ngasih tugas juga jangan terlalu banyak numpuk, misalkan ya, jadi sampai anak-anak muridnya tidak bisa tidur karena tugasnya menumpuk, deadline-nya pendek gitu. Nah, sekarang tolong dimodifikasi supaya mempunyai ruang yang cukup untuk istirahat. Dan tolong dimanfaatkan dengan baik istirahatnya, jangan mabar kalau udah jam 10 lewat teh gitu ya. Nah, beres itu tugas saya main FF misalkan apa ML gitu ya, jangan mabar ya, jangan gitu. Jadi digunakan untuk istirahat. Mabarnya sore aja, gunakan waktu yang pada saat yang kita aktif, jangan waktu istirahat. Waktu istirahat pakai untuk istirahat. Aktivitas fisik kalau sering di rumah, jadi ulah ngagoler wae, ulah calik wae, manco dina TV ya misalkan. Jadi kita juga walaupun sekarang duduk ya, itu juga dalam setiap 20 menit kita harus ada peregangan sedikit. Enggak, dilanjutkan. Nah, ini adalah contoh komik ya, komik di sekolah gitu ya. Tuh kita lihat anak-anaknya jadi ngariung, terus pakai maskernya lupa, jadi nyerosot ke bawah, jadi di dagu ya. Entah hidungnya yang pindah ke dagu atau memang maskernya yang nyerosot. Nah, itu juga kita harus perhatikan ya. Nah, kita lihat itu kan nonton bareng-bareng. Nah, itu jadi gurunya ngingetin tuh anak-anak jangan lupa jaga jarak. Nanti kalau kalian kena jadi klaster di sekolahnya ya mungkin sekolahnya bisa ditutup di lockdown gitu, tidak ada kegiatan gitu. Nah, jadi kenapa sekarang jadi daring semua ya karena ini gitu, karena kita semua menyumbang mengkontribusi terhadap terjadinya penyebaran ini. Ya tolonglah sekarang mah yang suka nongkrong ngariung sama teman-temannya dikurangin dulu lah. Nanti kalau udah normal lagi mah enggak, silahkan nongkrong lagi dan sebagainya ya. Kita senang beraktivitas di luar ya, bahagia dengan enak dan nyaman. Tapi sekarang kurangi dulu lah sekarang lah gitu. Nah, enggak dilanjutkan. Nah, jangan lupa sekarang pemerintah sudah ada vaksin bagi anak usia sekolah mulai 12 sampai 17 tahun. Nah, jangan lupa kalau memang sudah dapat undangan vaksin atau ada kesempatan untuk vaksin, vaksin segera. Jangan takut, vaksin insya Allah aman, halal, dan juga terjamin ya. Itu jadi mangga silahkan, tidak ada efek samping yang serius dari vaksin. Kita semua guru dan tenaga kesehatan sudah divaksin dan tidak ada masalah. Pak Guru juga Pak Yana tetap ganteng gitu ya. Gitu. Saya juga tetap juga kasep gitu, tidak ngaruh. Jadi vaksin nyeri barang patut tidak gitu. Jadi mangga silahkan divaksin, tidak jadi masalah ya. Sieun divaksin maut gitu. Angga dah gak maut atuh gitu. Kenapa atuh makan gitu, sama aja. Jadi tetap kita ikhtiar untuk melindungi diri ya. Oke, selanjutnya mangga. Nah, ini penting karena sekarang kita banyak daring ya, duduk. Nah, kita jaga kesehatan mata gitu. Ya tidak daring juga sama ya, sebetulnya kan banyak juga sekarang main pakai handphone ya, sering pakai gadget ya. Nah, sekarang kalau daring itu apa sih yang bagus? Pertama, perhatikan jarak dengan laptop ataupun dengan handphone yang kita pegang. Paling tidak 40 sampai 50 cm. Yang kedua,
gunakan gawe itu tiap 2 jam. Mungkin nanti bisa disetting ya kalau kegiatan tiap 2 jam ada peregangan gitu ya. Ada juga supaya tidak langsung melihat ke gawainya masing-masing. Dan jangan lupa kurangi tingkat kecerahan layarnya. Jadi jangan terlalu terang bling sampai lampu juga kalah ya layar laptop dan layar HP-nya. Satu olok baterai, yang kedua cepat lelah matanya nanti. Terus kalau pakai 2 jam terus-menerus, nanti terapkan ada rumus, ada aturan 20-20-20. Apa itu? Setiap 20 menit menatap layar, itu istirahatkan mata selama 20 detik, pandanglah benda yang sejaraknya 20 kali 20 kaki atau 6 meter lebih lah. Jadi nyawang kalau orang Sunda bilang mah, melihat sesuatu yang jauh selama 20 detik. Kalau ada gunung, lihat gunung gitu ya. Kalau lihat ada yang cantik di rumah tetangga, nah itu lebih dari 6 meter dipandang saja, nggak ada masalah gitu ya. Gitu. Jadi setiap 20 menit, 20 detik, alihkan pandangan dulu sejauh 6 meter paling sedikit ya. Gitu. Jadi terus kemudian relaksasi mata yang ringan, gampang digosok-gosokkan tangannya ya. Kemudian sampai agak hangat kerasa, terus tempelin di mata, terus kemudian dipijat-pijat di kedua pelipisnya seperti itu ya. Gitu. Nah, itu juga untuk mengurangi kelelahan mata, itu lumayan membantu. Satu lagi sebetulnya saya lupa memasukkan tentang penggunaan earphone gitu ataupun headset. Nah, earphone itu tolong diperhatikan jangan ceritanya pakai earphone tapi kayak pakai speaker kecil. Jadi tetangganya pada ngedengerin. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi Bocor kalau ya. pakai earphone bocor. Jadi cek tetangga nanti nggak gosip. Oh nggak gosip soranganan, tapi nah tetangganya nggak dangu kan saking kencengnya. Jadi kalau kita pakai headset ya, kita pakai earphone atau pakai ya apapun jenisnya ya, mau pakai yang earplug, mau pakai apa, tolong cek ke orang yang di sekitar kita bisa dengar nggak. Kalau nggak bisa dengar berarti sudah betul. Tapi kalau bisa dengar kadangmu, itu kecilin. Karena apa? Kalau kita menggunakan earphone yang secara dengan volume yang tinggi dalam secara berlama-lama gitu ya, nah itu akan menimbulkan resiko terjadinya penurunan pendengaran dan ketulian. Jadi tolong cek penggunaannya. Ari kita mah kadang-kadang tidak sadar karena toleransi ya dari mulai rendah terus kemudian naik 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 gitu ya. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Nah, kita cek orang sekitar, misalkan ke mama, mah kadang tuh ya Pak gurunya dia. Oh, itu, nah berarti sudah betul. Tapi mencek si mama teh, mah ya kadang tuh pada gurunya dia. Kadang cenah. Eta salah Pak guru nerangkeun ana lain kitu rumus ABC teh gitu. Nah, jadi itu baru ketahuan juga. Jadi jadi guru jadi kalau mamahnya bisa mengkoreksi gurunya, nah itu lagi salah berarti cara pakai headsetnya terlalu kencang. Nah itu yang harus kita waspadai, gitu ya. Enggak dilanjutkan. Nah ini terakhir kelihatannya vaksin dan lain sebagainya tidak bisa berdiri sendiri. Disebutnya ini Swiss cheese protection model, gitu ya. Jadi kan keju mah suka bolong-bolong ya kalau kita lihat film Tom and Jerry ya ada bolong-bolong. Nah, itu kalau dijajarkan satu ya masih ada yang tembus karena bolongnya tidak sama, jadi kita jajarkan. Yang dijajarin apa? Protokol kesehatan, menjaga daya tahan tubuh, termasuk vaksin dan segala macamnya. Itu adalah layer-layer perlindungan. Nah, lapisan-lapisan ini yang penting untuk apa namanya pencegahan terhadap COVID-19. Gitu. Kita nggak bisa mengandalkan sekarang kan vaksin. Iya, udah aku vaksin pasti sembuh. Iya, pasti sembuh mah. Tapi vaksin teh perlu waktu. Sekarang juga ngantri gitu ya, banyak orang yang ingin divaksin gitu ya, tapi fasilitasnya juga masih terbatas. Yang paling penting adalah kita punya tanggung jawab diri sendiri, kita punya punya tanggung jawab moral untuk menjaga orang lain dan kemudian eh, punya kewajiban terhadap diri sendiri untuk menjaga kesehatan. Kalau sebagai muslimah ada hadis juga la dirar wala darar. Jadi kalau muslim itu tidak boleh mencelakai orang lainnya dan membuat kerusakan gitu ya terhadap saudara-saudaranya gitu. Nah, itu maka itu adalah kewajiban pribadinya gitu. Jadi teman-teman yang memang kalau bisa daring di rumah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau yang memang tidak memungkinkan dan tetap harus datang ke sekolah gitu ya dalam kondisi tatap muka terbatas, maka perhatikan kondisi juga protokol kesehatannya gitu. Iya, betul Mangga sekali. slide.
Selesai rupina mah. Hatur nuhun. Semoga Indonesia bebas COVID dalam waktu yang tidak Amin. terlalu lama. Semoga Amin. teman-teman semua juga tetap sukses dalam pelajarannya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, kalau ada yang bertanya jawab, Waalaikumsalam. bisa Ya, dimoderasi, Waalaikumsalam silahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter Roni. Tapi sebelumnya Pak Dokter masih ada waktu untuk tanya jawab. Kalau mungkin ada Mangga, gitu dari mangga, anak-anak. mangga silahkan. Mangga, Oh iya, sase dah. oke. Ya. Iya. Tergantung panitia saja waktunya Silakan. diatur. Ya. Silakan bagi anak-anak yang mau bertanya, boleh mengangkat tangannya atau langsung di unmute dan sebutkan GWS serta namanya. Boleh bertanya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Banyak ya tadi ilmu yang sudah disampaikan dari mulai perbedaan apa itu bersih dan sehat. Kemudian ada juga beberapa istilah tadi apa PHBS, terus CTPS, terus ada 3R ya Pak ya? 3R dan Betul. lain-lain lah pokoknya nama. Terus ada istilah apa tadi 20 20 20. Nah, ya mungkin ada yang masih mau ditanyakan dari penjelasan Pak Dokter tadi atau mungkin pertanyaan lain khususnya mungkin dalam hal ini seputar ya yang lagi rame saat ini gitu ya Pak Dokter ya tentang COVID dan lain sebagainya. Mungkin ada yang pernah mendengar isolasi dan lain-lainnya tentang vaksin juga boleh. Ya, silakan. Pak Agung bisa dibantu mungkin ya nanti kalau ada yang menyalakan. Soalnya abdi di HP ya, dekat tinggal sadayana. Mangga, kalau ada yang mau ditanyakan boleh mengacungkan tangannya, raise hand atau boleh juga langsung di unmute mic-nya dan langsung bertanya. Ayo ditunggu keaktifannya. Silakan. Sudah sangat jelas mungkin ya. Jelas pisan ya, resep abdi tekedah Kak. Halo dokter terus keluarlah pokoknya cekap di dia gitu. Insya Allah kayak di kana YouTube kan ya kumargi Asik. izinnya Pak dokternya ku abdi di Mangga, mangga, abdi mangga. di YouTube sekolah panginten gitu. Kayak janten tiasa diputar ulang gitu. Podcast Kangge SMK guru-guru 2 ya. oke. Mohon Jadi mangga silakan bermanfaat. bebas aja pertanyaan mah tidak terkait juga nggak apa-apa. Boleh bisa ada Nah yang nggak itu. paham apa mangga Ya boleh dari boleh. Ini adik-adik pada anak-anak pertanyaan ya. Ya, pribadi emang. ya, misalkan terkait COVID itu misalkan pertanyaan pribadi mangga silakan gitu ya. Mungkin kan tiap orang beda-beda ya ingin nanyanya. Tadi ada juga Ya. yang saya lihat ada yang raise hand waktu presentasi Ah, mana silakan. tadi teh Ilyas ya. Ilyas badai naros mangga Ilyas. Tadi raise hand angkat tangan. Halo, halo Ilyas. Kan Pak, Mangga tadi badai naras. Sok boleh. GWS berapa Ilyas teh? GWS 2 Pak. GWS 2. Sok pilih aya nu bade ditaroskeun Yas. Hor, kumaha Halo. ieu teh Yas? Pak, Arya bade naros Arya. Ah, mau apa ah? Teu aya pertanyaan Oh, di jelasnya. Oh. Nu sanesna mangga pilih aya patarosan sok mangga. Halo, halo. Yuk, Yas, kumaha eta hor? ku Arya we atuh ku Arya. Ayo, ada pertanyaan silakan. Ya, mangga ditunjuk we atuh Pak Agung cobi. Oh, Oh, Pak Agung benar-benar. boleh pisan. Mangga Pak Agung, mangga. Mangga Pak Agung mangga. Oke. Ya. Ya, Jadi silakan mangga. pertama
Saya jawab ya, Pak enggak. Jadi kieu Pak Agung. Jadi kalau kita pertama kita cek dulu ya gejala awalnya tuh kan macam-macam ya COVID-nya tidak sama dan tidak persis ya, ada yang di buku teh seperti itu ya, ada yang tapi yang rata-rata itu pertama ada demam, ada batuk pilek, terus kemudian nyeri badan, sakit kepala ya, ada yang kadang-kadang disertai mual atau mencret, tapi itu tidak mesti ada, dan anosmia atau kehilangan penciuman itu juga tidak semua ada, itu ada juga beberapa orang yang tidak mengalami. Nah, kalau memang setelah melakukan pemeriksaan dan disarankan untuk melakukan tes, dites dulu. Nah, nanti kita tes, kalau memang ternyata, oh, keningan positif. Nah, kita baru mulai yang namanya isolasi. Nah, isolasi itu, menurut panduan dari Kementerian Kesehatan, kalau pasiennya OTG alias tanpa gejala sama sekali, betul-betul tidak ada gejala, maka itu minimal 10 hari. Nanti dari ke pihak puskesmas terus ya, tentu harus lapor. Nanti sama puskesmas akan dinilai apakah sudah bisa selesai untuk melakukan isolasi mandiri atau tidak. Tetapi minimal 10 hari. Nah, kalau bergejala, cara bagaimana? Kalau bergejala, maka minimal adalah 10 hari tetap, tetapi nanti sampai berapanya itu tidak pasti. Karena patokannya adalah harus 3 kali 24 jam tanpa gejala. Jadi misalkan ya batuknya masih ngekeh, nah tunggu sampai 3 hari tanpa gejala. Jadi kalau sudah 3 hari tidak bergejala, nah itu baru berarti bisa dikatakan selesai isolasi. Tetapi untuk berhenti ini wayahna jangan sorangan paribasa nama gitu, jangan kata urang gitu, jangan kata sendiri. Karena memang lebih baik nanti diperiksa oleh pihak puskesmas gitu. Nah nanti kita tahu Pak, kapan saya kita mau harus bertanya. berhenti. Enggak. Ya, ditunggu dulu ya. Jadi nanti ketentuan kita selesai isolasi akan ditentukan oleh puskesmas. Tapi patokannya adalah minimal 10 hari. Kalau yang bergejala ringan ya, belum tidak, itu nanti ada 3 kali 24 jam tanpa gejala sama sekali. Nah, itu sudah bisa selesai Pak Agung. Jadi tidak perlu ya nunggu sekarang mah harus dicek ulang PCR lagi segala macamnya, tidak perlu. Yang penting patokannya dasarnya gejala saja. Kalau sudah tidak ada gejala, maka silahkan untuk selesai saja isolasinya, asal sudah sepengetahuan oleh pemantaunya, oleh puskesmas atau bidan desanya. Gitu. Gitu Pak Agung. Pak Agungnya. Ya. Mangga Sokaina Ilyas. Ilyas, mangga. Seberapa bahayanya COVID-19 ini, Pak? Seberapa bahayanya? Oh ya, kalau dibilang seberapa bahayanya, bahaya dari COVID ini adalah membuat orang sakit, orang banyak sakit dalam waktu bersama-sama, sementara rumah sakit kapasitasnya terbatas. Itu bahayanya. Kalau yang meninggal mah sebetulnya persentasenya kalau kita presentasiin tidak banyak, artinya gini, hanya 3-5% yang berkembang menjadi buruk gitu ya. Tetapi masalahnya adalah COVID ini membuat orang banyak sakit dalam waktu bersamaan gitu. Tapi ya itu tadi, karena sakitnya gejalanya yang tidak spesifik, kayak orang masuk angin saja. Nah jadi orang itu kadang-kadang iya mah masuk anginnya kecapean, tapi ternyata pas habis diswab positif gitu kan. Nah itu banyak sekali gitu ya. Jadi kalau bahaya mah memang bahaya. Itu pada beberapa orang tertentu kita tidak pernah tahu bahwa walaupun kita masih muda sekalipun kita di dalam badannya ada apa. Nah ini sering terjadi gitu. Tiba-tiba perburukan, kemudian masuk ICU gitu ya karena sesak napas dan segala macamnya. Itu bahayanya dari COVID adalah bisa sampai memicu stroke juga. Terus kemudian membuat paru-paru kita terjadi penuh cairan, kemudian ada zat-zat yang terpecu gitu ya, menjadi peradangan yang masif di dalam badannya, ada pembekuan darah dan sebagainya. Nah, itu bahayanya di COVID bisa. Jadi kalau dibilang bahaya, bahaya. Jangan sampai ini virus masuk ke tubuh kita. Bagaimana caranya? Yang tadi ya, 3M. M-nya mah bisa nambah jadi berapapun, karena kalau pakai kalimat aktif, kalau pakai imbuhan me, semua jadi M depannya ya. Gitu. Jadi mau 10M, 20M, mangga silahkan. Tapi yang dasar adalah 3M, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Itu yang paling penting.
Sisanya pengembangannya tidak boleh makan bersama, kemudian tidak boleh berkerumun dan sebagainya, itu adalah pengembangan. Tapi yang dasarnya tetap 3. Jadi jangan sampai virusnya masuk ke tubuh kita ya. Yes, ya. Itu yang penting lah Iya. itu. Karena ari bahaya mah bahaya pisan gitu. Dan juga kalau kenanya di anak-anak dan orang tua itu juga lebih bahaya lagi dibanding kita yang masih muda. Iya. Udah, makasih Pak. Mangga. Oke, Ilyas. Makasih, Ilyas. GWS berapa, Ilyas teh? Yes? GWS 2. GWS 2. Ayo dari GWS lain ada yang mau bertanya? 1-0. Yuk, GWS 1, GWS 3, GWS 4, silakan. Belum bertanya nih. Silakan dari GWS 1 ada yang mau bertanya? Tentang apa aja yang berhubungan dengan kesehatan, dengan keadaan sekarang, boleh. Atau mungkin ada yang lagi merasakan sakit dan lain sebagainya, boleh dikonsultasikan ke Pak Dokter. Tekedah ke klinik di dia weh, ayo. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? GWS 1, GWS 3, GWS 4? Atau dari Bapak gurunya kebetulan ini hadir Pak Agus Ridwan bade naroskeun Pak Agus. Terus ada juga Pak Yudi. Silakan kalau mau bertanya sekalian selain tadi pertanyaan dari Pak Agung. Alhamdulillah udah jelas. Virgin ya? Jelas sekali. Oke, siap. Virgin teh GWS berapa Virgin? Enggak, Bapak. Oh, itu gening angkat tangan. Kepencet ya Bapak. Kepencet. Ya, alhamdulillah kalau sudah Kayaknya melambai padaku itu mah. Oh, putrana Pak Agus eta GWS 1. tuh Arya pada naros Arya Arya. tuh. Utek-utekan di Arya mah gitu, ayo Arya. Atuh. Ya, boleh bertanya. Silakan. Masih ada? Atau sudah sangat jelas? Tinggal nanti Atos ujian. Pak. Tinggal ujian aja menurutnya. Nah, kantun ujian waktunya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti juga boleh diputar ulang ya. Nanti dari pihak sekolah akan mengupload video ini, rekaman video ini ke YouTube sekolah. Karena permasalahannya yang dibahas sekarang itu dekat dengan kita, ya. Tiap hari juga ya pastilah yang namanya hidup sehat, hidup bersih kan dekat dengan kita ya. Dan terima kasih untuk Pak Dr. Roni. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement atau ya istilahnya nasihat ataupun apa yang akan disampaikan untuk penutupan ini, closing statement. Silakan Pak Dokter. Enggak. Sebagai closing statement mungkin berkaitan dengan masih situasi pandemi ya. Saya mungkin ingatkan pada kita semua bahwasanya pandemi ini belum selesai. Mari kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu untuk mengatasi pandemi ini. Jadi garda utama yang terdepan adalah kita semua, masyarakat ya, adik-adik, guru dan juga teman-teman semua yang hadir. Ini adalah garda terdepan. Karena ini adalah perang kita, yang berperang melawan COVID itu bukan tenaga kesehatan, tetapi kita semua. Jadi kita yang berperan aktif untuk menghambat, jangan sampai kalah perang. Karena rumah sakit ataupun dokter, perawat dan sebagainya itu hanya merawat orang-orang yang kalah perang. Nah, jadi kita tidak berperang sendiri, kita perang sama-sama. Ayo kita sama-sama gerakan kedisiplinan untuk bersama-sama. Karena itu kembali lagi dari mulai kita dari diri sendiri untuk kita dan mulai dari sekarang. Jadi intinya kita sama-sama berjuang. Kita mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Kita bisa kembali lagi sekolah seperti biasa, duduk di bangku, kemudian bertemu tatap muka dengan bapak ibu guru, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan. Jangan lupa kita terapkan kehidupan yang pola hidup bersih dan sehat, itu dalam tujuan supaya kita sehat juga dan juga dalam rangka kita melawan pandemi ini. Kiranya demikian mungkin closing statement dari saya. Mudah-mudahan kurang lebihnya ada manfaatnya bagi teman-teman semuanya. Sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Jadi jangan lupa di masa pandemi ini ingat 3M. Apa saja?
menggunakan masker, terus Menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya, dan mulailah pola hidup sehat dan bersih ini juga dengan 3M. Naon cing? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil dan mulai dari sekarang ya. Itu mungkin untuk materi kali ini, nanti dilanjutkan di GWS masing-masing dengan 2 materi lagi. Untuk kegiatan kali ini, saya sebagai moderator di sini terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Roni selaku di sini sebagai Ketua ID juga ya, cabang Cianjur, yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah menyampaikan ilmu dan wawasannya yang insya Allah sangat bermanfaat sekali ya, dan insya Allah ini akan menjadi catatan amal jariah untuk Pak Dr. Roni nya. Hatur nuhun pisan. Kita tutup aja dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga jangan deui kana GWS masing-masing. Tapi Bapak ingatkan seperti biasa silakan dibuat rangkuman atau resumenya, dituliskan dalam satu kertas ya, ditulis nama dan GWS-nya, nanti hari Senin dikumpulkan bersamaan pengumpulan jurnal ya. Kalau yang evaluasi setelah ini kan langsung ke gurunya, tapi kalau yang kegiatan virtual seperti ini ada mau resume ataupun kesimpulannya ya, atau rangkumannya ya. Izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, boleh foto bersama dulu dengan Pak Dokter ya. Silakan kameranya semuanya dinyalakan. Silakan kameranya semuanya on cam. Yuk. Kurang dipoto heula sareng Pak Dokter. Ke PD Pak gimana tuh? TPD Pak, can ibak. Nuhun Pak, can ibak Pak. Iya, sudah naon. Mau katingali ibak mah ada foto mah mau ngaku. 5. Daring teh kieu nya. Tah iya daring teh. Gak good looking Pak ini mah Pak. Good looking. Yos kasep tak sok mah. Dibuka kamerana sadayana mangga. Can ibak. Tunggu Buru enggak yang Jumatan ya. Pak Agung ya. Cakepnya keluarin. 5. Ya, ditunggu komando dari Pak Agung. Mangga Pak Agung di atas sana. Tuh Jidan Matos Kasep ya. Si ibak di dan mah. Jumatan ya. Ya, sok dipoto heula tante janji Jumatan. Yuk dibuka dulu. Saya ya Pak Agung. Pede Pak. Pede. Aya we nu aya. 2, 3. Cheese. Ya, angka 2 ke depan sanes kampanye Pasunan 2. SMK Pasunan 2 Cianjur. Mangga. Iya, sip. Hatur nuhun Pak Dokter. Assalamualaikum Kami warahmatullahi wabarakatuh. bangga hatur nuhun. Mangga sadayana wih ka GWS masing-masing. Ngampih. Nah, ya.